Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nugraha, perwakilan dari kelompok 8 DKM. Di sini saya ingin mewakili kelompok saya yang sebelumnya ada di video sebelumnya. Dikarenakan yang video sebelumnya itu tidak bisa atau ada error. Jadi proyek kami kita ubah, lalu kami akan memulainya dengan yang baru. Kakak atau Bang Faiz sama Bang Hafiz sama Bang Adian tidak bisa hadir dikarenakan saya mengerjakannya ini malam. Langsung saja ke tutorial. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah masuk ke web developer.vuforia.com untuk nantinya kita membuat dan mendapatkan sebuah app lisensi yang digunakan di dalam Unity. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja login terlebih dahulu. Jika tidak mempunyai akun, kawan-kawan bisa download. Di sini saya sudah punya akun, maka saya tinggal login. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, kita klik tombol Get Development Key. Lalu di sini kita buat development license key gratis. Kita bebas namain nama lisensinya. Misalnya di sini saya menamainya dengan kelompok 8 Pix. Jangan lupa centang ini lulusnya. Nah, jika sudah dibuat, kita masuk ke nama lisensi yang tadi dibuat. Biasanya kalau yang pertama buat itu berada di paling atas, diurutkan sesuai dengan pembuatan. Nah, ini di sini kita sudah mendapatkan lisensi key-nya. Kita bisa copy nanti buat di Unity-nya. Berhubung Unity-nya lama, saya di sini membuka aplikasi Unity-nya terlebih dahulu supaya nanti tidak menunggu. Kita buka Unity Hub-nya. Kita tunggu. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan database atau add database. Kita kasih nama lagi tuh database-nya apa? Misalnya kelompok sama. Jangan lupa type-nya itu device, karena kalau disimpannya itu nanti kalau downloadnya itu kita ke PC atau laptop. Kalau cloud itu disimpannya itu ke server dari si Unity tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik 2 kali yang tadi dibuat. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita langsung saja menambahkan marker atau dengan cara add target. Lalu kita pilih single image. Kita pilih tuh gambarnya mau gimana nanti buat markernya. Di sini saya sudah siapkan. Nah, langsung saja. Untuk ini wide saya pilih 100 supaya nggak kebesaran dan kekecilan. Kita kasih nama bebas saja. Lagi proses.
Sementara di sini nah, di sini saya mendapatkan rating 5. Kenapa? Karena dinilai dari kejelasan atau ya dari kejelasan dan kebagusannya atau dari sudut-sudut yang bisa diketahui nanti buat di itunya. Nah, seperti ini bebas saja mau bintang 4 atau bintang 3, asal jangan, kalau bisa jangan di bawah bintang 3. Nah, kita download databasenya, kita pilih Unity Editor karena nanti kita mengeditnya itu di Unity. Langsung saya download. Nah, di sini kita membuat pada software Unity Hub-nya, kita membuat sebuah project di Unity. Karena di sini saya hanya ada satu versi, jadi ini hanya ada satu. Kalau teman-teman ada misalnya ada Unity 2018, 2019, nanti di sini ada bakal pilihan lain. Langsung saja kita pilih. Tunggu. Di sini tadi udah di download database, tinggal kita import ke Unity-nya. Nah, kita buat tuh nama projectnya apa. Di sini saya kelompok 8 fix. Di sini lokasi tempat project nantinya disimpan. Kita buat lagi kelompok 8 fix. Ini direktorinya di sini. Jika sudah, jangan lupa ininya kita pilih 3D 3D karena kita akan membuat sebuah model atau objek 3D. Kita tunggu sampai dia benar-benar ke import semua. Mungkin di sini saya ingin mempausenya supaya mempersingkat waktu. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita langsung saja mengimport Vuforia ininya, Unity package-nya. Yang kalau nggak salah versinya itu yang 9.17. Kita pilih yang ini, add Vuforia pack egg, bebas yang mana, karena saya downloadnya banyak. Kita open, kita tunggu. Nah, tunggu lagi. Jika ada notif seperti ini, kita pilih saja update dan tunggu lagi sampai selesai. Nah, selanjutnya kita import file yang tadi kita bikin di website Vuforia. Namanya apa ya? Atau kita juga bisa dengan mengklik 2 kali. Kita pilih kelompok 8. Kita import lalu tunggu sampai dia benar-benar sudah terimport. Nah, sudah. Nah, jika sudah terimport, maka kita hapus main kameranya karena nanti kita akan menggunakan air kamera yang bisa mengkonfigurasikan atau memasukkan
lisensi dari website Vuforia nanti tersebut. Kita buat AR kamera sama image targetnya dengan cara di tab objek, game objek, kita pilih Vuforia Engine, lalu AR kamera, lalu kita nah sekarang image target. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke AR kamera, lalu kita pilih open Vuforia Engine configuration, terbuka. Nah, di sini terdapat app lisensi key. Kita tambahkan dengan key yang sudah kita dapatkan di website ini. Ini. Kita paste di sini. Sudah itu kita ke image target, lalu kita cari model atau objek 3D yang akan kita gunakan dengan cara kita cari di asset store. Di sini terdapat banyak model mulai dari 2D, 3D, animation, kendaraan. Pokoknya banyak model-model bentuk segala jenis yang dijual secara merata harganya. Ada yang murah, ada yang mahal, dan juga ada yang gratis. Kita buka dan pastikan teman-teman sudah login di Unity-nya di sini. Sign in. Kita tunggu. Karena ini kekecilan, maka maksimis saja. Kita pilih aset sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya sudah memilih sebuah aset objek 3D. Nah, ini namanya Space Warrior Jet. Kita langsung import saja karena tadi kebetulan saya sudah download. Kita balik lagi ke menu yang tadi. Nah, jika sudah mengimport, ciri-cirinya itu ada sebuah folder baru yang muncul di aset. Ini adalah folder objek 3D yang sudah saya download dan import barusan di asset store. Kita buka saja langsung. Biasanya kalau objek itu terdapatnya di prepare, karena berhubung ini tidak ada, maka kita cari secara mandiri. Di sini terletak di Space Warrior Jet, lalu langsung ada. Kita drag aja langsung ke image target. Oh iya, jangan lupa di sininya kita ubah dulu dari prompt image to prompt database. Database-nya yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita coba itu dulu. Kita atur skalanya.
rasa sudah cukup. Kita masukkan ini objeknya ke image target, dan skalanya itu kita bebas. Misalnya di sini saya sesuai kebutuhan ya. Di sini coba kita isi 50. Gak kelihatan ya. Kita coba gedein lagi 150. Nah, lumayan ya sekarang. Coba 160 lah. Nah, sini aja lah. Tidak ada, mudah pas. Terus jika sudah seperti ini, lalu kita buat atau tambahkan dulu scriptnya, script rotate kanan kiri, karena di sini saya kebetulan mendapatkan modul dengan augmented reality dengan buton kiri kanan, dengan buton rotate kiri kanan. Nah, di sini kita langsung import saja, nggak pakai coding, takutnya kelamaan. Kita letakkan di aset. Jika sudah seperti ini, lalu lanjut kita buat sebuah buton kiri dan kanan, dua buah buton, dengan cara kita create di menu hierarki, create UI atau user interface, lalu kita pilih button. Nah, terdapat ada 3 kanvas, button, dan event system. Di sini kita atur dulu terlebih dahulu kanvasnya. Nah, buttonnya sudah ada. Nah, seperti ini. Kita tinggal karena tidak ingin kelamaan, saya maka duplicate aja ya. Nah, udah ada. Kita pindahkan buttonnya. Nah, ini. Untuk skalanya mungkin ini dikasih 2. Kita ganti namanya dari button menjadi rotate left, atau bahasa Indonesia rotasi. Rotasi kiri. Dan untuk ini rotasi kanan. Left, right, biar enggak bingung. Nah, jika sudah seperti ini, kita
atur letak dari image targetnya, samain positionnya dengan kanvas. Di sini kanvas 394,5. Nah, di sini 394,5. Lalu yang Y-nya 150. Isi juga 150. Nah, ini. Nah, ini tampilan ketika saya sudah memberi pengaturan yang pas. Semoga, karena belum dicoba. Ini gini tampilannya, skalanya ini di tombol-tombolnya. Lalu kita edit ininya, air kamera. Kita tambahkan script yang tadi kita tambah, rotasi kanan dan rotasi kiri. Kita tambahkan nah, kita ubah objek rotate-nya menjadi objek yang berada di image target. Ke sini, satu lagi ke ini. Dan kita juga menambahkan di buttonnya, button kiri. Berarti ini kita tambah pada on click. Di sini kita tambah nonnya, kita ganti menjadi AR kamera. No functionnya kita ganti, karena ini left atau kiri, maka gantinya dengan kiri juga, rotate kiri, rotate left, lanjut rotate. Lakukan hal yang sama. Perbedaannya di sini kita memilih yang kanan. Rotate right, rotate. Nah, ini. Jika sudah, kita bisa langsung build. Karena di sini saya menggunakan platform Android, maka di build settingnya itu saya pilih Android. Ini switch platform. Kita tunggu. Nah, di sini saya sudah menjadikan platform Android sebagai build-nya. Kita lihat saja di player setting. Ini pengaturan untuk misalnya kita ingin mengubah namanya, misalnya nama ininya kita ubah tubers BKM kelompok 8. Versinya kita bebas, karena di sini baru buat, jadi wajar kalau versinya itu 01, versi pertama. Lalu ikonnya, default ikonnya bebas. Kita di sini memakai logo. Default cursor, ada setting, ada pengaturan di sini dia ada setting dimana dia bisa mengatur API-nya atau versi Android
minimumnya, misalnya di ternyata di sini tidak bisa diubah ya minimum API level sama itunya. Kalau sebelumnya kan saya sudah nyoba di versinya bisa dirubah, atau mulai dari Android versi KitKat sampai ke sekarang itu apa ya, yang versi 9 lah, yang Nougat Oreo OPI. Terus misalnya di sini kita pastikan ini sama udah versinya. Ini nih. Nah, ini Android 44 atau KitKat. Kita minimumnya itu Android 5.0 lah, Lollipop, biar nggak jadul banget. Target API levelnya itu automatic highest install. Udah. Ya, kita build saja langsung. Di sini saya save sebagai kelompok 8 project di folder di sini, kelompok 8 ini, lebih tepatnya di dokumen tebus DKM kelompok 8 fix tebus DKM, baru ke ada di sini kelompok 8 project.apk. Kita tunggu sampai selesai. Sembari menunggu selesai, di sini saya ingin menjelaskan beberapa teori yang ada yang terkait dengan praktikum ini atau tugas ini. Yang pertama ada software Unity. Unity ini adalah software yang berfungsi untuk membuat sebuah objek 3D, 2D, atau menambahkan sebuah animasi pada objek tersebut supaya lebih menarik atau lebih menarik lah, enak dilihat gitu. Terus yang kedua itu ada Vuforia. Nah, Vuforia ini merupakan sebuah bisa dibilang AR SDK atau Augmented Reality Standard Development Kit yang gunanya sebagai SDK buat Unity-nya supaya lebih berguna lah, lebih baik. Misalnya di sini Vuforia ini berfungsi untuk sebagai tempat lisensi, sebagai tempat buat markernya, membuat marker dan lain-lain. Lalu ada kelebihan dari software Unity yang pertama itu bersifat gratis tentunya. Nah, di bersifat gratis. Yang kedua itu mungkin kalau dilihat dari sejauh ini bermanfaat buat jadi pembelajaran, karena tidak tidak mudah dan tidak susah gitu. Terus ada kekurangannya. Menurut saya kekurangannya itu harus membutuhkan spek PC yang bagus, karena ini saya laptop saya Core i3 masih nge-lag atau lama loadingnya. Terus banyak modul yang error, kadang-kadang error gitu. Terus kalau kurang sih sudah, kelebihan udah. Terus saran untuk kedepannya mungkin
untuk kedepannya mungkin pemakaian dari software Unity ini kita harus teliti lagi, eh, memasukkan lebih teliti memasukkan aset yang apa ya yang namanya yang digunakan. Contohnya misalnya kita hanya ingin menggunakan Unity dan Vuforia, maka kita cukup dengan mengimport mengimport aset Unity dan yang berhubungan dengan Unity dan Vuforia-nya saja, atau dengan berhubungan dengan projectnya. Terus untuk platform di sini saya sudah mencoba dua Android dan PC. Dari dua percobaan tersebut hasilnya sangat bagus. Hanya saja saya di sini kurang mengerti tentang pengskalaannya. Jadi kadang di desain Unity-nya sudah baik, tetapi pas dijalankan di HP, tampilannya itu jadi kacau. Misalnya tadi tombolnya itu jadi nggak ada, padahal sebelumnya di kanvas itu ada. Terus apalagi sebelumnya minta maaf karena temponya itu telat, dikarenakan banyak halangan, salah satunya itu jaringan. Mulai yang paling fatal itu sih ininya error. Jadi sempat beberapa kali download versi mulai dari 2015, 2017, 18, 19. Nah, dan ini yang 2019 itu dua kali itu ya, satu kali uninstall langsung satu kali install lagi, dikarenakan pas waktu build di error. Jadi sebelum compile, sebelum di build juga, atau sebelum di build kan, saya coba di run dulu, ada tulisan pokoknya compiler error gitu. Terus saya coba memakai 2018, hasilnya bisa. Dan pas saya coba untuk praktekkan di video, ternyata pas mau mengimport aset dari Vuforia atau menambah Vuforia, waktu menambahkan image target dan AR kamera itu nggak bisa, karena setahu saya ada konflik gitu di asetnya atau di foldernya, jadi dia nggak keyboard gitu. Terus saya coba di sini lagi, ternyata bisa, alhamdulillah. Dan mohon maaf banget buat kakak-kakaknya, saya perwakilan dari kelompok 8. Sebenarnya tadi itu errornya itu pas mau menjelang udah di zoom, nanti udah di zoom, pokoknya udah di zoom, udah tiga-tiganya udah lengkap, udah di zoom, tiba-tiba error gitu, nggak tahu. Terus ditambah jaringan, nah gitu. Kita tunggu ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil build dari Unity menggunakan platform Android. Jadi bentuknya itu berbasis APK ya. Nah, jadi kita itu tinggal install aja. Dan untuk hasilnya nanti saya akan edit lah, akan perlihatkan ya. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kelompok 8.
Yang beranggotakan saya Riki Nugraha, Bang Hafiz, dan Bang Adrian. Maksud saya saya Riki Nugraha, dan Bang Faris, juga Bang Adrian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok kami. Mungkin segitu saja, semoga bermanfaat atau semoga yang terbaik lah pokoknya. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.